Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Natalia Ayonpa, biasa dipanggil Nata, dari kelas 4A, Prodi Manajemen Perusahaan D4. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi tentang hukum untuk melengkapi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Silakan disimak videonya. Yang pertama, pengertian hukum. Pernahkah teman-teman mendengar kata hukum? Hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban manusia. Hak dan kewajiban setiap manusia mempunyai hak asasi dan kewajiban yang secara asasi. Manusia yang hidup menurut hukum adalah manusia yang menyadari akan haknya dan kewajibannya dalam kehidupan. Hukum merupakan terjemahan dari bahasa Ibrani, yaitu Torah, yang artinya Taurat, dan diterjemahkan dalam kitab Mazmur, yaitu undang-undang. Torah di sini merujuk pada mengajar dan menunjukkan. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua, makna hukum. Makna hukum yang pertama yaitu makna hukum untuk melindungi seluruh manusia. Merujuk pada definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan. Yang kedua, makna hukum bagi kesejahteraan manusia. Maksud dari kesejahteraan manusia di sini yaitu sebuah tata kehidupan sosial, material, maupun kehidupan spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman diri. Setiap warga negara dapat melakukan usaha untuk pemenuhan kebutuhan baik itu jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, dan masyarakat. Yang ketiga, makna hukum yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, makna hukum menertibkan kehidupan. Yang ketiga yaitu fungsi hukum. Fungsi hukum di sini adalah yang pertama, fungsi integrasi. Integrasi yaitu suatu keadaan di mana seorang hamba Tuhan dapat dipercaya karena antara perkataan yang dikeluarkan dengan tindakan memiliki kesamaan. Integrasi menunjukkan konsisten antara ucapan dan perbuatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang memiliki integrasi biasanya berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara dan bertindak sesuai dengan apa yang diucapkan. Salah satu contoh integrasi yang sering kita dengar yaitu berpikir positif. Yang kedua, fungsi kontrol hukum. Fungsi kontrol terhadap hukum yaitu yang dimaksud di sini yaitu fungsi kontrol hukum kepada yang diberikan Allah, yang berlaku apabila ternyata kita melanggar apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Hukum negara sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi masyarakat dan perubahan yang terjadi pada setiap zaman dan masyarakat. Yang ketiga, fungsi perkayasaan nilai. Yang dimaksud dengan fungsi ini yaitu hukum Taurat lebih tepatnya sebagai hukum moral yang akan mendidik, mengarahkan manusia untuk semakin mengasihi dan melakukan perbuatan baik berdasarkan kehendak Allah untuk semakin serupa dengan Kristus. Yang kedua, pandangan Kristen mengenai hukum. Pandangan Kristen mengenai hukum yang pertama yaitu manusia hidup berdasarkan hukum. Dalam Kejadian 1 ayat 3, pada waktu Tuhan Allah menciptakan manusia pertama,
yaitu Adam dan Hawa, Allah serta-merta memberikan hak dan kewajiban kepada manusia. Jadi bisa dikatakan di sini bahwa hukum sudah ada sejak manusia pertama dibuat. Yang kedua, sumber hukum. Sumber hukum yang pertama yaitu bersumber dari pencipta manusia, yaitu yang pertama amanat kebudayaan. Amanat kebudayaan yang paling utama yaitu Tuhan Yesus memberikan kabar baik. Hal itu merupakan amanah yang perlu dilakukan. Jadi kalau kita melakukan amanatnya dengan hal yang tersebut, mudah-mudahan misi manusia untuk menjadi manusia yang saling mengasihi dan berbuat baik di dunia akan terwujud. Yang kedua, hukum Taurat. Hukum Taurat adalah pedoman hidup umat Allah yang mencakup hukum moral, hukum sipil, dan keagamaan. Namun dengan adanya hukum ini, manusia cenderung semakin berbuat dosa, bukan semakin lebih bermoral. Karena hukum Taurat selalu bertentangan dengan keinginan daging kita. Yang kedua, hukum kasih adalah hukum yang terutama dari Taurat yang diajarkan oleh Yesus Kristus yang tercatat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 dan Markus 12 ayat 29 sampai 31, serta sebagai jawaban dari pertanyaan yang diberikan Yesus yang tercatat dalam Lukas. Yang kedua, hukum yang bersumber dari masyarakat, yaitu kesepakatan seperti pengamalan norma atau tata tertib dalam lingkungan di sekitar kita hari lepas hari. Sejak manusia pertama diciptakan, Allah serta-merta telah memberikan hak dan kewajiban kepada manusia. Hak dan kewajiban manusia pertama yaitu hak kebebasan. Hak kebebasan yaitu menguasai ciptaan lain yang ada di dalam Taman Eden, beranak cucu dan bertambah banyak, memakan tumbuh-tumbuhan berbiji dan pohon-pepohonan yang buahnya berbiji. Yang kedua, kewajiban manusia yaitu menguasai ciptaan lain yang ada dalam Taman Eden, menguasai Taman Eden, memelihara ciptaan Allah, dan tidak memakan buah yang dilarang. Namun, pada kenyataannya, manusia tersebut memakan buah yang dilarang tersebut, dan itu adalah contoh dari pelanggaran hukum yang terjadi sejak manusia pertama diciptakan. Yang berikutnya yaitu partisipasi orang Kristen dalam penegakan hukum. Yang pertama, orang Kristen menjadi teladan dalam mematuhi hukum. Sebelum orang Kristen menganjurkan orang lain untuk mematuhi hukum, maka mereka harus terlebih dahulu menjadi teladan atau pelaksana dari hukum tersebut. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam Roma 13, Yesus berkata, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Kepatuhan terhadap apa yang kamu berikan atau apa yang dibuat kepada kaisar atau pemimpin dalam sebuah pemerintahan adalah salah satu wujud dari kepatuhan kita terhadap hukum. Yang kedua, menjauhi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Sebagai warga negara yang hidup di negara hukum, maka orang Kristen juga harus dituntut untuk memberikan dukungan yang positif terhadap kinerja pemerintah. Orang Kristen harus tampil menjadi sosok yang memberikan dorongan terhadap pemerintah agar melaksanakan hukum yang ada dengan baik dan benar. Yang berikutnya, perilaku yang melecehkan aparat hukum. Perilaku yang melecehkan aparat hukum menunjukkan pelecehan terhadap aparat hukum. Perilaku yang berikutnya perilaku yang melecehkan aparat hukum. Yang dimaksud di sini yaitu seperti melanggar lalu lintas, penyelundupan, judi, dan lain-lain merupakan bagian dari pelecehan terhadap aparat hukum.
Hukum yang ada tersebut bukan untuk aparat hukum atau penegak hukum saja, tetapi melainkan untuk kita sebagai pelaku hukum, yaitu masyarakat. Oleh karena itu, petugas hukum hanya sebagai pengawas terciptanya kesejahteraan seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa hukum memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dalam sebuah lingkungan. Seperti yang Rasul Paulus katakan kepada kita, tunduklah kepada Allah, karena semua lembaga penguasa, baik kepada raja serta sebagai pemegang kekuasaan tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghakimi orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik, yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Yang berikutnya, mampu memberi suara nabiah. Suara nabiah yang dimaksud di sini adalah suara-suara yang bersifat nasihat, kritikan, dan teguran terhadap praktek-praktek pelanggaran hukum dan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Orang Kristen harus menjadi sosok yang mempraktekkan hukum dengan baik dalam pelaksanaan hidupnya, seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 2, yaitu beritakan firman Tuhan, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, dan tegurlah nasihat dengan segala kesabaran dan pengajaran. Yang saya ambil yaitu sebagai umat Kristen, sebagai hamba Allah, juga sebagai masyarakat, kita harus terus selalu mengamalkan hukum dalam kehidupan kita hari lepas hari, seperti mengamalkan hukum Taurat yang tertulis dalam Keluaran 20, agar kita selalu untuk melakukan atau menaati hukum tersebut dalam kehidupan kita. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.